Hari ini coba kita bayangkan ya. Seandainya hari ini saudara melihat Yesus dianiaya hari ini, apa respon kita, Bu, kira-kira? Hah? Ini Yesus nih dianiaya. Apa respon pertama dari diri saudara? Yesus digebukin orang nih, gimana nih? Nggak boleh lari, Pak. Ibu gimana kira-kira? Nggak boleh bersembunyi. Hah? Kalau Yesus dianiaya, perasaan kita gimana hari ini? Marah, kecewa? Gimana nih? Sedih. Hah? Yesus dipukulin orang nih? Nggak terima. Nggak terima ya? Yesus dipukulin orang sampai benjol semua. Kita nggak terima. Yang lain gimana nih? Pak Gembala nggak terima nih? Ayo. Yesus Tuhan kita hari ini digebukin orang, kita bilang nggak terima. Bapak bela Yesus? Pasti. Loh, kalau Yesus Tuhan terus perlu dibela, ketika kita digebukin orang, siapa yang bela? Inilah. Konsep ini ya harus paham nih. Tuhan kita tidak perlu dibela. Dia sudah membuktikan di kayu salib tidak ada yang membela dia. Ya kan? Kenapa kita mau percaya hari ini? Karena apa? Coba, kalau hari itu Yesus dibela sama murid-muridnya, peristiwa salib ada nggak, Bu? Tidak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita tentang Yesus? Nggak ada. Berarti kerajaannya Yesus hanya kerajaan dunia. Ya, Yesus ini hari ini dia menanggung, sudah ditanggung dan sudah terbukti. Tidak ada satupun manusia yang membela dia. Bahkan di hadapan Pontius Pilatus dia bilang begini, engkau adalah raja orang Yahudi. Jawabnya Yesus apa? Apa jawabnya Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia. Jika kerajaanku dari dunia, maka hamba-hambaku akan datang nyerbu. Yuk kita baca yuk, supaya hafal nih ya. Di mana ayatnya? Yohanes 18 ayat 36. Ya. Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Nah. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Oke. Jawab Yesus ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, siapa yang muncul? Siapa yang muncul? Jika kerajaanku dari dunia ini, yang muncul siapa? Pasti hamba-hambaku telah melawan. Salah satunya tadi. Nah ini, kita memandang Yesus hari ini, apa kerajaannya? Coba, sekarang kita tanya lagi nih. Tadi ibu dari nggak ke gereja 23 tahun misalnya. Lebih mudah mana membangun kerajaan, membangun gereja, sama membangun bait Allah? Lebih mudah mana, Pak? Ya, bangun gereja sama membangun bait Allah yang di dalam lebih mudah mana nih? Coba ayo saya ulang ya. Bangun gereja gedung sama membangun bait Allah yang di dalam lebih mudah mana? Ayo. Di dalam. Lebih mudah di dalam. Coba pikirkan lagi sekali lagi, ya. Bangun yang di dalam sama bangun yang di luar lebih mudah mana? Bapak kerasakan kan sekarang kan? Bangun di luar perlu biaya. Di luar lebih mudah, lebih sulit? Lebih mudah. Yang di dalam? Sulit. Kenapa sulitnya yang di dalam? Jaga hati, jaga. Padahal nggak pakai duit, ya kan? Nggak pakai. Yang lain. Kenapa? Sulitnya kenapa? Harus ada alasannya nih. Yang di luar, yang gedung ini kenapa mudah? Yang di dalam kenapa sulit? Harus ada alasannya. Apa alasannya? Ayo, sudah benar nih jawabannya. Yang di dalam sulit, yang di luar mudah. Tergantung nih sekarang.
Ya. Ada yang bilang yang luar gampang. Yang di dalam sulit. Ada yang bilang yang dalam gampang. Yang dalam sulit nih sekarang. Saya mau tanya, sulitnya di mana kalau yang di dalam? Waktu kita pun bisa mengemukakan, kita harus tahu. Jawaban ini harus kita tahu pasti. Kenapa sih bangun yang di dalam sulit? Kenapa bangun yang di luar mudah? Buat saya lupa namanya Pak siapa? Heri. Pak Heri. Buat Pak Heri bangun gereja susah karena duitnya gak ono, betul ya? Tapi buat yang di Surabaya Mudah. nah, ya. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan ukurannya tadi kerajaan dunia, berarti orang-orang kaya bisa bikin gereja dengan mudah. Ya, sekarang lihat nih, Tuhan itu memandang saudara ini dipandang apanya sih? Dipandang punya duitnya atau dipandang jiwanya? Hatinya. Hatinya yang dipandang. Berarti semua orang punya kesempatan. Ya, zaman dulu Bait Allah itu dibangun sama Raja Daud sama Salomo. Uang sekarang nggak cukup. Ya, uang sekarang nggak cukup puluhan triliun. Kepingin nggak bangun seperti itu? Hari ini tidak ada satu gereja pun yang bisa menyamai bangunan Bait Allah. Ya, sudah lihat ya. Kepingin nggak punya bangunan kita sebagai manusia membangunkan Tuhan istana yang begitu mahalnya? Kepingin nggak? Pingin? Pak Heri kepingin? Kita mau membangunkan Tuhan istana yang begitu hebatnya, kepingin nggak? Pingin kan? Terus siapa yang mau tinggal di sana? Kalau manusia bisa membangunkan Tuhan istana, bumi ini ciptaannya siapa sih? Saudara pelihara anjing, anjingnya belikan rumah buat saudara, bisa nggak? Bisa? Saudara pelihara anjing, anjingnya bisa bangunkan rumah buat saudara? Bisa. Siapa yang bikin kandangnya anjing? Manusia. Manusia. Yang punya toh? Siapa yang kasih makan anjingnya? Manusia. Tuannya kan? Tugasnya anjing ngapain? Makan. Makan sama apa? Minum. Minum. Kalau dinakal? Ya. Hah? Ya kan? Mencari-cari. Kan itu kan? Nah, banyak manusia hari ini mencoba menyenangkan Tuhan secara jasmani. Enggak loh, ya. Yuk kita baca sekarang. Ayatnya ya lebih tajam ya. Amsal 3 ayat 1. Kita baca satu persatu ini sekarang. Amsal 3 ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai ayat 22. Satu-satu dulu. Hai anakku, jangan melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2-nya sekarang. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau orang taat perintah Tuhan, bonusnya apa? Panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dan ditambahkan kepadamu. Nih, lihat dulu di sini ya. Ayat 2 dulu. Apa yang saudara lihat ketika dikatakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu? Apa kira-kira? Kalau saya nuruti perintah Tuhan dan ajarannya, dapat apa kira-kira? Di mana dipeliharanya? Disertai. Disertai. Yuk, kita sambil ini loh. Firman ini ketika saudara baca, ya, ini saudara semua nih. Hai anakku, ada perintah kan? Janganlah engkau melupakan ajaranku. Baik dong, nggak melupakan ajaran Kristus ya. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati ya. Pikiran nggak boleh lupa. Hati memelihara perintah. Antara hati dan pikiran dikunci kan? Setelah itu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambah kepadamu. Apa yang saudara lihat dari sini nih? Panjang umur itu apa? Berarti kalau orang yang setia sama Tuhan pasti umurnya panjang? Hah? Belum tentu. Belum tentu. Berarti panjang umurnya apa ini? Lanjut usia. Apakah ketika kita percaya sama firman melakukan, pasti umur kita lanjut usia sampai tua baru mati? Belum tentu. Berarti nggak yakin dong ini dong. Perlu pertimbangan. Loh. Ini sekarang ada firman, ayo Bu. Sudah ini sekarang. Ibu sudah melakukan firman kan? Sudah nggak melupakan ajarannya Tuhan? Berarti Ibu sudah melakukan kan? Betul ya? Hatinya sudah memelihara kan? Nah, harusnya kan dapat nih panjang umur. Betul ya? Mau umur berapa Bu? 100.
100. Oke. Terus serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ibu mau sejahtera yang gimana kira-kira? Ini panjang umur, lanjut usia, sejahtera lagi. Ukuran saudara, panjang umur itu apa? Ayo, tadi saudara ajarin kan? Kita mau bela Yesus gimana ini? Mau yang jasmani atau yang rohani nih? Ini yang ditambahi umurnya apanya ini? Panjang umur apanya nih? Enggak. Kesempatan melakukan. Enggak. Panjang umur, kalau Tuhan bilang umurmu panjang, panjangnya Tuhan seberapa kira-kira? Kalau Tuhan bilang panjang, berapa? Hah? Tuhan itu tidak terbatas. Dia alfa dan omega. Waktu dia bilang panjang, berapa panjang? Tidak terukur karena dia sendiri kekal. Waktu dia ngomong kamu kekal. Di mana tempatnya? Surga. Dan ini surga kapan mulainya? Nanti atau sekarang? Sekarang. Sudah dimulai sekarang. Ya. Terus sekarang dia. Lanjut usia serta sejahtera. Apa arti sejahtera di sini? Hati yang tenang. Hati yang tenang. Di mana? Di bumi atau nanti? Ini sekarang sudah ke bawah. Ketika saudara sekarang lihat ini, hidup kita susah hari ini. Ya. Yesus juga pernah susah kan dianiaya, tapi dia tidak mengeluh. Karena dia tahu bahwa ada kehidupan yang kekal. Kalau ibu sekarang lihat nih, ibu sekarang hari ini susah kan hidup kan? Susah sekali. Susah sekali kan? Oke. Susah sekali Pak Heri. Kalau ibu susah sekali Pak Heri harus gimana kira-kira? Tambah. Harus sukacita. Kalau ibu susah sekali, bapak sukacita, wah. Hah? Kok gebukin aja nanti ya? Sesuatu. Anak-anak ada di sini. Kalau anak-anak susah, papa diam aja gimana kira-kira? Sukacita. Kamu susah, ibu susah, papa diam aja di rumah gimana kira-kira? Papa harus bekerja. Ya kalau papa orang lagi susah di sukacita gimana nih? Ingat ya, daging ini harus punya pikiran, otak berpikir. Apa yang buat tubuh, kita diberi otak untuk berpikir. Tapi apa yang buat roh, Tuhan juga berikan sekarang. Bu Heri katanya ngomong susah kan? Setuju ya? Oke. Tapi ada firman, ibu panjang umur, lanjut usia serta sejahtera ditambahkan. Ibu sekarang di bumi ini nggak punya apa-apa. Tapi ibu sekarang dapat jaminan mendapat semuanya. Nih, di surga ibu sudah dapat semuanya nih. Surganya kapan? Sekarang kan? Sekarang sudah dapat kan? Tinggal waktunya saja. Kapan waktunya selesai daging ini? Ibu merasa susah nggak kalau begitu? Tidak. Enggak. Kenapa nggak susah? Karena ada jaminan. Karena ada jaminan. Ibu sudah memperoleh. Di sini berarti cuman nggak tahan toh. Daging ini kan yang buat tahan kan? Tapi kita merasa apa coba? Damai. Nggak bingung. Alah aku balik sementara toh, iya kan? Aku cuman sementara toh di sini. Sukacitanya bener. Ya, sukacitanya bener karena ada harapan. Ada hadirat, ada harapan, ya. Jadi ini adalah janji. Ketika engkau melakukan firman, ketika engkau memelihara perintah, ya, Tuhan tidak bohong. Diberi kerajaan sorga sekarang. Ya, sekarang. Ada jaminan. Lanjut sekarang. Kalau enggak nanti begini. Yang miskin merasa loh kan enggak punya uang, berarti enggak dapat surga. Enggak. Ukuran kita sudah bukan ukuran lahiriah, tapi jiwa kita sudah berada di dalam kerajaan sorga. Kayak tadi, Tuhan nggak perlu dibela di sini. Tuhan itu roh, kerajaan Allah itu roh. Yuk, ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu dan tuliskanlah pada hatimu. Apa artinya? Jangan kiranya kasih. Tulisan aslinya begini. Jangan biarkan anugerah dan kebenaran meninggalkanmu. Ya, kasih dan anugerah itu siapa yang punya? Kristus. Jangan meninggalkanmu. Kalungkanlah. Gimana caranya ngalungkan Kristus? Bisa Kristus dikalungkan? Loh, nggak bisa. Roh, ingat, roh itu menggambarkan berbagai macam. Kalungkanlah Kristus. Dalam spirit, dalam dunia roh, mau dikalungkan, mau dipakai, roh itu nggak ada batas. Ketika Kristus ada dalam diri kita, mau taruh di tangan, mau taruh di dahi. Orang Israel kan ada yang ditaruh di dahi sama di tangan, hukum Taurat kan. Ini sama dengan Kristus. Mau ditaruh dimanapun lokasinya. Yang namanya dunia roh, alam roh,
Itu sudah melekat pada diri kita. Nah, sekarang orang jasmani perlu penampilan. Kalau bahasa permainannya begini, jangan kiranya Kristus ya dan kebenarannya meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada lehermu supaya kita ini benar-benar terikat. Makanya Yesus bilang sama Petrus, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kalau kita lepaskan Kristus di bumi, dapat sorga nggak? Enggak. Makanya kita terikat ya. Terus tuliskanlah itu pada hatimu. Hati kita kalau ditulis berarti namanya siapa di dalam hati kita? Pak Heri namanya ada Bu Heri di hati ya kan? Tapi di dalam hati kita masing-masing ada siapa? Ada Kristus. Cinta kita hanya untuk Kristus. Lanjut sekarang. Maka ini lagi. Engkau akan mendapat kasih. Akan memperoleh cinta dong. Dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau saudara hidupnya ada Kristus, siapa yang menghargai pertama kali? Allah sendiri. Kita menjadi biji mata Allah. Nah, sekarang lihat nih, serta manusia, ya. Terus sekarang, apa artinya pandangan Allah serta manusia? Karena saudara sudah menjadi terang dan garam. Paham ya? Ibu susah, tapi ibu bisa sukacita. Bapak sekarang bisa menjadi contoh di keluarga. Orang Kristen itu dipandang sama semua orang. Kalau saudara sekarang mengaku punya Kristus, mengalungkan Kristus, tapi kehidupannya nggak jadi terang, ada gunanya nggak? Nggak ada. Karena ini loh, yang di dalam ini akan menghasilkan buah. Ya, ayat ini berbicara seperti itu. Ayat 5-nya sekarang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percaya dengan Tuhan ini tidak boleh ada ragu-ragu sedikit pun. Isi di hati kita itu semuanya full untuk Tuhan. Boleh nggak Pak Heri cinta sama ibu separuh, Pak? Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Yang separuhnya dikasih yang lain, boleh nggak? Sepenuhnya. Harus sepenuhnya. Apa arti sepenuhnya segenap hati? Tuhan Yesus itu roh, kekal. Ketika kita mencintai Tuhan, cintainya yang kekal. Nggak boleh lagi ada campuran dunia. Dunia itu sementara. Kalau Pak Heri dan Ibu Heri cintanya separuh, satu rohani, satu jasmani, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Nah ini, berikan segenap hatimu pada siapa sekarang? Kristus. Yang lahiriah apa yang rohani? Rohani. Lahiriah nggak perlu. Lahiriah itu nggak perlu. Ya, yang rohani. Lanjut sekarang. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Sejak kita menerima Kristus, yang menjadi pengertiannya siapa? Yang jadi pikiran kita, yang jadi pengertian siapa? Harus Kristus. Inilah peran Roh Kudus, ya. Yuk, lanjut lagi. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Makanya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau saudara mengenakan hidup Kristus, jalan kita kenceng nggak berarti? Lurus nggak? Lurus. Wong Kristus nggak punya dosa, Dia nggak bisa bersalah. Jalan kita pasti lurus. Bukan karena Pak Heri atau Bu Heri yang hidup, tapi karena mengenakan Kristus, ya. Nah ini sekarang lihat nih. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Kita sudah nggak bisa pakai kehendak kita, karena kehendak yang dipakai adalah kehendaknya Tuhan. Nih lihat ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Gimana orang takut sama Tuhan? Takut itu artinya begini loh. Yang di dalam ini punya kuasa jauh lebih besar dari kita. Ya. Makanya kita berhadapan dengan Tuhan di dalam diri kita. Orang yang takut sama Tuhan pasti melakukan kehendaknya. Pak Heri misalnya nih kerja sama orang. Pak Heri berani sama bosnya? Ibu kan di sekolah ada kepala sekolah kan? Berani nggak ngelawan kepala sekolah? Kenapa nggak mau dilawan? Karena statusnya lebih tinggi. Apalagi sekarang dalam diri kita ada Tuhan, ada Raja yang saudara harus menghamba sama Dia. Makanya ya, bukti saudara takut sama Tuhan, bukti saudara nurut sama Tuhan adalah kehendak kita nggak ada. Seorang pembantu, seorang budak tidak punya hak atas keinginannya. Yang punya hak hanya Tuhannya. Nah, bukti penyembahan dan bukti ibadah adalah di dalam diri kita. Saudara mau ke gereja hari ini, 1 minggu 7 kali, tanpa ada Tuhan di dalammu, tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan di dalammu, itulah ibadah yang sejati. Saya katakan tadi, kita nyambung tadi ya, yang di dalam ini sebetulnya mudah. Karena kita cuman percaya.
Tapi menjadi sulit karena daging ikut campur. Waktu engkau percaya sama Tuhan, kan gampang toh? Nggak perlu daging, cuma cukup percaya. Tapi ketika saudara masukkan daging, nah daging pasti nolak. Kenapa nolak? Karena butuh penyalipan daging. Apa arti penyalipan daging? Kehendak kita sudah nggak bisa ada lagi. Keinginan daging nggak boleh lagi. Yang ada keinginan Tuhan. Itu susahnya. Ya, itulah susahnya. Daging ini tidak bisa ngikuti kehendak yang di dalam. Daging suka dipuji nggak? Suka nggak? Suka. Roh yang di dalam suka dipuji nggak? Enggak. Roh yang di dalam nggak perlu dipuji. Apa yang dipuji? Sekarang ini, Pak Heri bersama Pak... Ini ya, bayangkan ya. Kalau Pak Heri tanpa Roh Kudus. Nih, kita semua ya. Kita semua nggak ada Tuhan di dalam. Kalau kita mau dilihat orang, berarti pakai apa nih? Dunia nih. Supaya dilihat orang, Bu, karena nggak ada Roh Kudus nih, Ibu harus pakai gelar supaya kelihatan pinter kan? Betul ya? Harus punya uang banyak, betul ya? Karena ukuran dunia kan yang bisa dilihat mata kan? Wih, gelarnya Pak Heri banyak. Tapi kalau sekarang Roh Kudus ada dalam diri Pak Heri, ada dalam diri kita semua. Tuhan masuk dalam diri kita. Perlu nggak jasmani ini kita dandani? Kita kasih gelar, ya? Kita harus pakai mobil mewah untuk menunjukkan bahwa kita orang terhormat. Perlu nggak? Hah? Perlu? Nih, Roh Kudus perlu nggak dikasih gelar? Roh Kudus di dalam ini punya apa sih? Dia loh punya sorga. Perlu ditambahi gelar SH? STA? Nggak perlu. Kalau kita punya Roh Kudus, kemuliaannya siapa yang kita pakai? Kristus. Nah, kemuliaannya Kristus. Perlu nggak Roh Kudus sekarang? Roh Kudus naik becak malu nggak? Roh Kudus disalib malu nggak? Enggak, Yesus membuktikan kok. Di kayu salib dia buktikan. Dia menjadi orang paling hina di seluruh dunia hari itu. Katanya Tuhan tapi disalib. Kenapa Yesus mau? Lihat, Yesus bisa membuktikan bahwa waktu dia mati, dia bangkit. Kemuliaan Tuhan adalah kebangkitannya. Pak Heri sekarang ketika ada Roh Kudus hari ini, bumi bukan lagi ukuran. Karena kemuliaan Tuhan yang kita bawa. Hidup kita sebentar lagi, toh. Ya, tapi kita bisa memperoleh kemuliaan. Makanya saudara sekarang harus paham. Bisa membangun bait dulu di sini. Makin hari bait ini, fondasinya Kristus. Ya, waktu fondasinya Kristus, saudara bangun, makin hari, Kristus itu batu karang, dia akan menjadi gunung yang sangat-sangat besar dalam diri saudara. Kalau dia sudah menjadi gunung, siapa yang bisa melawan? Ada angin nggak yang bisa menggoyangkan gunung? Nggak ada. Yesus itu kekuatan utama untuk kita menjalani kehidupan. Baitmu jadi, barulah kita bisa menghidupkan orang-orang. Lihat nih, kita baca lagi nih, ya. Janganlah kau menganggap dirimu bijak dan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, kita sudah nggak punya kehendak karena kehendaknya adalah kehendak Roh Kudus, ya. Ayat 8-nya lihat, ayat 8-nya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ketika engkau bersandar sama Tuhan, betul-betul itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Tubuh kita ini sakit semua, ini mau menua ini. Iya kan? Kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, nggak ada gunung Kristus di sini, lihat solar, lihat ini, kacau nggak Pak? Takut nggak? Kacau kan? Gajian nggak cukup loh Bu, betul ya? Takut kan? Tapi kalau ada Kristus di sini, sekalipun aku mati di sini, nggak bisa makan, Ibu tenang. Kenapa? Aku jaminannya masuk surga kok. Ya kan? Karena Ibu punya Kristus, surga itu pasti mengikuti. Lihat nih ya. Ibu punya Kristus. Ada nggak suasana di bumi ini yang mengganggu? Kurang uang atau apa, terganggu? Enggak. Yesus di kayu salib nggak keganggu damai sejahteranya. Ya kan? Yesus nggak menangisi dirinya di salib. Aduh, aku kok Tuhan, enggak. Dia malah dengan menunjukkan pada kita bahwa dalam penderitaannya dia ada kemuliaan yang begitu besar. Artinya apa? Penderitaan di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ini kekuatannya orang Kristen hari ini. Ini kekuatan kita hari ini ya. Bukan lahiriah, tapi yang rohani. Terus, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Ya. Terus lihat nih ayat 9-nya nih. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari pengasih. Pak Eri sudah lakukan ini? Ibu sudah lakukan ini? Apa yang dimuliakan dari ini? Muliakanlah Tuhan dengan sudah pernah kasih gereja berapa juta? Belum. Ibu yang di belakang, Bapak yang di belakang sudah pernah memuliakan Tuhan dengan hartamu?
Kasih harta yang terbaik. Punya berapa juta Pak sekarang Pak? Belum ada. Mas. Belum ada? Belum ada. Loh kalau gitu nggak bisa genapi dong. Yang di belakang gimana nih? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sudah pernah kasih berapa juta ke gereja? Sudah pernah kasih ke hamba Tuhan? Hah? Belum pernah? Wah salah kalau gitu. Nah, ukurannya tadi loh. Bukan materi. Ini bukan materi. Ketika engkau memperoleh Kristus, itulah hartamu satu-satunya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika kita memiliki Kristus, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Harta kita itu Kristus. Kalau Kristus di dalam membawa apa semuanya? Kan membawa semuanya jadi berkat buat semua orang. Orang yang punya Kristus pasti berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati orang. Nanti kita akan lihat nih harta itu apa. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau saudara punya Kristus, kan itu kekayaan kita kan? Betul ya? Hasil pertamanya pasti kita berbuah. Ada kekuatan sendiri. Ini bukan kaitan sama harta. Kalau ini kaitan sama harta materi, saudara nggak ada yang masuk sekarang. Saya masuk. Betul nggak? Orang-orang Surabaya masuk semua. Ya kan? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan ukuran uang, nggak pernah menjanjikan ukuran materi. Di hadapan Tuhan semuanya ini, orang-orang dunia itu melarat kabeh. Nggak ada orang kaya di hadapan Tuhan. Wong bumi punyanya dia kok. Ada nggak anjing merasa kaya? Hah? Nggak ada. Yang kaya itu tuannya di mana-mana. Lah kita ini di hadapan Tuhan bagaikan hewan. Ya, lihat ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hartanya apa sekarang? Lihat ya. Hartanya kita adalah Kristus. Kalau Kristus kita tunjukkan sama orang-orang, berarti hidup kita menjadi terang. Kita menunjukkan sama orang-orang bahwa kita ini orang-orang dari kerajaan sorga. Sudah mengenakan Kristus selagi kita hidup. Lihat ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Lumbungnya itu apa? Lumbung apa Pak? Lumbungnya Pak? Tempat apa ini? Kambing. Kambing domba. Sekarang Yesus sebagai harta kita muliakan dia dalam kehidupan kita, ya kan? Dan hasil pertama adalah buah kehidupan kita. Maka lumbung kita akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Lumbung itu hatimu. Diisi dengan cintanya dia sampai betul-betul meluap. Kalau cintanya Kristus di sini berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya, bahagia nggak? Saudara hidup dilindungi oleh cintanya Bapa. Nih, lumbungmu nggak ada batasnya. Kalau cintamu meluap, baru bisa melayani orang yang Anda. Kalau nggak ada cinta dari Kristus, gimana cara melayani orang? Bohongan semua kan? Karena kita memperoleh cinta, memperoleh hidup, kita bisa melayani sesama kita. Ini kaitannya bukan sama harta. Ini sama Kristus, itulah harta kita. Dan kalau kita punya Kristus penuh dengan cinta dan seluruh kerajaan Allah ada di sini. Nih lihat sekarang ya. Banyak orang mencari sorga. Padahal sorga itu punyanya Kristus. Mau cari sorganya atau mau cari orangnya kalau gitu? Cari orangnya. Kalau orangnya dapat, berarti dapat kerajaannya. Nah kalau saudara mau cari kerajaannya, nggak mau orangnya, nggak bisa. Cari orangnya, itulah hartanya. Ya, nanti semuanya katut kabeh ya. Terus, hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan. Nah, kita siapa yang mendidik kita? Janganlah kau bosan akan peringatannya. Yohanes 14 ayat 26. Bukan Pak Juni? Yohanes 14 ayat 26. Siapa yang mendidik kita? Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas ya? Tadi ayatnya yang tadi, siapa yang mendidik? Tuhan. Ini didikan. Tetapi Roh Kudus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada. Ya kan? Jangan menolak didikan. Yang bisa mendidik kita siapa hari ini? Roh Kudus. Ini nyambung semua, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Yesus itu berisi peringatan. Yang bisa mendidik dan memperingati kita sekarang
Kristus yang akan menjadi hikmat. Ayat 27-nya baru, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah gentar hatimu. Lihat ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Jelas ya? Jelas ya? Kembali ke Amsal lagi. Ya, terus karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini sekarang Tuhan tahu kita di dunia ini susah, tahu nggak? Tahu. Ya. Sekarang ada contoh. Saudara mau kalau mati kena serangan jantung atau sakit parah? Ayo. Ayo Pak Eri, milih-milih. Kan nggak bisa dihindari kan ini kan? Mau mati sakit parah atau serangan jantung? Sakit parah. Kenapa sakit parah? Oh. Nah. Ayo, makanya sekarang jangan takut dengan sakit. Ya, lebih baik misalnya kalau saudara sudah terbangun bait sucinya, mau kena jantung, serangan jantung mendadak juga nggak ada masalah. Kalau saudara masih nakal, ya kan? Lebih enak serangan jantung atau sakit parah? Sakit parah, punya kesempatan untuk bertobat. Lah sekarang nih, pandang semuanya dari kacamata Tuhan. Apapun yang terjadi dengan diri kita, ternyata itu rencana Tuhan yang sangat baik. Jadi pandang dari sisi kekekalan. Kita ini diajar sama Tuhan. Ya, paham ya? Jadi kita nggak bisa menggerutu lagi. Apa rencanamu Tuhan? Ibu milih yang mana tadi? Loh, nggak yakin. Kan kita yakin bahwa Tuhan itu cinta sama kita loh. Apa yang Dia berikan itu pasti yang terbaik. Ya kan? Takut kejadian kan? Berarti Ibu nggak yakin kan? Ya kan? Nggak yakin kan? Berarti nggak percaya toh? Bahwa kalau kita pun sakit itu pun juga rencana Tuhan yang sangat baik. Ya kan? Sekarang lihat nih dari kacamatanya Tuhan. Lihat ayatnya. Ya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Orang diajari itu enak nggak sih, Bu? Orang diajari itu enak nggak sih? Hah? Diajar sebenarnya nggak enak, tapi kita pasti mau. Tuhan dulu kalau ngajar, Ibu ya ngajari anak ini. Ini anaknya Bu nggak? Iya. Kalau dia mencuri, dia apakan Bu? Atau suruh mencuri terus? Ya kan? Buat dia mencuri enak, aku dapat duit kok. Tapi seorang ibu yang baik, diajar nggak? Tujuannya diajar kenapa? Supaya bertobat. Lah kalau dia nyolong terus, akhirnya mati kan dia. Betul kan? Anggaplah Tuhan tuh. Ibu sama Tuhan baik mana kira-kira? Kemampuan berpikirnya Tuhan sama ibu hebat mana? Masih percaya sama Tuhan atau enggak? Hah? Percaya kan? Nemen nggak percayanya? Nah, kalau sangat nemen nggak ragu-ragu hidup ini. Hidup ini kita jalani dengan tenang. Mau seneng, mau sakit nih, pegang ayat ini. Asal benar-benar punya Kristus. Lihat sekarang ya, lihat ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Siapa yang pemilik hikmat? Kristus sendiri. Ya, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak. Ukurannya sudah bukan perak lagi, tapi melebihi perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ya kan? Ukuran kita bukan ukuran materi. Makanya jangan percaya dengan investasi emas perak, bukan. Kita sudah punya yang melebihi emas dan perak. Nih lihat nih. Dan ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, lihat ya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Keinginanmu di dunia ini loh tidak bisa menyamai apa yang Tuhan berikan. Enak nggak? Nah sekarang lihat ayat 16-nya, diulang lagi. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dikasih lagi dong. Di bumi atau di mana nih? Hah? Di bumi kan? Bentuknya apa? Bentuknya apa ini? Lahir ya? Nah, belajar lagi. Tuhan sudah ngomong kok. Tuhan sudah ngomong kok. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berarti keinginan kita di bumi tidak bisa sama. Saudara, sekarang lihat nih. Apapun di bumi tidak ada, ini ya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara bisa menginginkan sesuatu yang tidak ada di bumi nggak? Nggak mungkin kan?
Ya kan? Ketika kita pengen di bumi, aku pengen mobil mewah, aku kepingin ini. Karena saudara nggak punya, saudara kepingin. Tapi sekarang ini, apa yang kau inginkan, tidak ada yang dapat yang menyamainya. Berarti sesuatu ini tidak ada di dunia. Karena nggak ada ukurannya. Apa yang nggak ada di dunia? Ya, kalau sekarang saudara lihat, aku pengen gereja yang besar kan? Itu ada yang punya. Ini yang namanya keinginan ini, semua orang di dunia dikumpulkan jadi satu, baik yang miskin, baik yang kaya. Keinginannya dia ini, ya, nih ya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai apa yang Tuhan berikan. Orang paling kaya pun sedunia, ya, keinginannya dia nggak bisa menyamai yang Tuhan berikan. Berarti semua orang pasti tidak punya. Apa yang kau inginkan itu tidak bisa disamai. Semua orang di hadapan Tuhan miskin. Apa yang nggak bisa menyamai? Kehidupan kekal. Dan Tuhan itu sendiri yang masuk dalam diri saudara. Tuhan loh yang menciptakan bumi dan langit. Hari ini masuk dalam hatinya Pak Heri, masuk dalam hatinya Ibu. Kurang apa, Bu? Kurang apa kira-kira? Hah? Masih kurang nggak? Masih kurang nggak? Tuhan masuk dalam dirimu kurang nggak? Kurang nggak, Bu? Kalau masih kurang ajar. Ya, kalau Tuhan sudah masuk dalam dirimu masih kurang, itu kurang ajar. Kenapa? Karena tidak ada ukuran yang bisa dikasih lagi. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi seluruh keinginannya orang dunia ini ya, seluruh ya, dikumpulkan jadi satu. Dengan saudara memperoleh Kristus. Nggak ada gunanya, nggak ada bandingannya. Berarti siapa orang paling beruntung? Kita. Paham ya? Paham ya? Yuk. Lalu jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Kalau Tuhan bilang bahagia itu kira-kira sementara atau selama-lamanya? Ingat loh, ukurannya Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan bilang bahagia, kekal, ya. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, ini lihat nih. Ia akan menjadi pohon kehidupan bagi yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Ketika pegangan saudara menjadi Kristus tadi, ya. Ayat 18. Lihat nih, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertiannya ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra berpencar dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Ini Kristus yang menciptakan langit dan bumi ada dalam diri kita. Kurang apa lagi ya? Enak kan? Dan perhiasan bagi lehermu. Diulangi lagi kan? Tadi kalungkan lain tadi sama kan? Jadi perhiasan di leher. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur. Apa artinya ini? Waktu kita mati kita nggak kaget. Waktu melek tetap dalam keadaan terang. Mau mati atau setengah mati atau apa pun nggak ada. Nih, kita akan berbaring dan tidur nyenyak, tidak akan terkejut. Ya, nggak ada ketakutan lagi. Ya. Terus ayat 25. Janganlah takut dengan kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bagus ya ayat ini ya. Enak dong? Nah kalau ditafsir sama lahiri ya, hartamu habis. Engkau akan ikut Tuhan ya habis-habisan. Bukan. Bait Allah kita hari ini sama-sama kita bangun. Yang di dalam itu mudah. Karena cukup percaya dengan firman ini. Apa yang diperlukan dari kan nggak ada. Cukup percaya. Setelah percaya Yesus ada melakukan kehendaknya. Nggak ada yang lain. Ya. Kita yang dulunya manusia kita ini dulunya bos, ketika Tuhan datang jadi hamba. Ya. Bahasa kasarnya dulu kita ini raja, begitu ada raja yang di dalam kita jadi hamba. Hanya melakukan tugas dari Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan hari ini nggak bisa sombong kan? Hamba nggak bisa menyombongkan karena ada Tuhan. Semua yang kita lakukan hari ini memuliakan Tuhan dengan harta kita adalah hidup kita menjadi terang. Ya. Gampang ya? Paham ya? Jangan lagi pakai ukuran lahiriah. Semua di sini miskin di hadapan Tuhan. Kita menerima kekayaan yang begitu besar. Siap?
Siap? Siap ya Bu ya? Kita miskin semua ya. Kalau ada yang berani sombong sama Tuhan, aku orang kaya. Ada yang berani sombong nggak? Di hadapan Tuhan, Tuhan pemilik alam semesta bilang saya kaya Tuhan. Ada yang berani ngomong? Hah? Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang miskin. Kenapa? Karena kalau saudara miskin kan butuh sama Tuhan kan? Ya kan, kalau saudara kaya butuh nggak? Tidak. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang miskin. Kita akan menerima kekayaan yang tidak terhingga karena nggak ada ukurannya di bumi. Paham ya? Masih ada waktu aja nih? Banyak. Hah? Nggak boleh. Saya teruskan ya. Jadi kalau mau cari Tuhan di mana sekarang? Cari Tuhan di dalam, ya. Hari ini ibadah kita ini, saudara kalau beribadah sama Tuhan di mana sih sebenarnya? Kamu ibadah di mana? Gerejanya di mana? Oke. Seminggu berapa kali? Satu kali. Yang di sini ibadahnya di mana nih? Ibu ibadah di mana? Di sini juga? Di sini juga? Seminggu berapa kali? Setiap pagi. Nah, setiap pagi. Ngapain ibadahnya, Bu? Si. Ibadahnya Ibu ngapain? Ayo. Mesbah. Pagi, Terus? saat teduh setiap pagi. Oh, jadi saat teduh dan itu namanya ibadah. Nah, nih. Ibadah kita itu bukan waktu hari Minggu. Tuhan berjumpa dengan saudara di dalam ini bukan nunggu hari. Sekarang juga berjumpa kan? Yang namanya ibadah itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak dibatasi lagi ruang dan waktu. Mulai saudara melihat sampai saudara tidur, itulah ibadah. Buktinya apa? Ada perintah Tuhan. 6 hari lamanya kau harus bekerja. Waktu di gereja atau di luar gereja? Perintah itu diberikan waktu kita di gereja atau di luar gereja? Di luar. Berarti kalau kita melakukan pekerjaan, ibadah nggak? Namanya ibadah itu melakukan firman Tuhan. Menghormati orang tua. Di mana tempatnya? Di rumah atau di gereja? Di kehidupan ini. Menghormatinya waktu ibadah tok atau terus? Setiap hari. Itulah namanya ibadah. Jangan berbuat dosa. Kapan? Di gereja atau di luar? Kalau kita tidak berbuat dosa, berarti ibadah nggak? Tuhan bilang jangan berbuat dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa, berarti kan kita mengikuti firman Tuhan dong. Ada tawaran berbuat dosa, kita nggak mau. Itulah namanya ibadah. Dan yang paling ibadah yang paling sejati, waktu saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa, saudara tidak melakukan dosa. Saudara memilih. Nggak ada yang lihat ini. Nggak ada yang lihat. Di dalam hati kita nggak ada yang lihat. Ada kesempatan untuk jatuh pemeluk dunia, tapi saudara nggak mau. Itulah ibadah yang sejati. Paham ya? Ibadah kita itu dari kita melek sampai kita menutup mata. Waktu kita lahir di bumi sampai kita selesai nanti. Hariannya waktu kita melek sampai nanti malam. Terus ini. Itulah namanya ibadah. Kalau Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, ya kan? Berarti ibadahnya di mana tempatnya? Di semua kehidupanmu. Di sini ini cuma pertemuan, saling menguatkan. Karena mesbahnya sudah terbangun, di sini kita sama-sama saling menguatkan. Kalau di sininya kosong, makanya banyak orang karena kosong cari gereja seminggu 7 kali. Dipikir Tuhannya di gereja. Ya kan? Tuhan enggak. Tuhan tidak tinggal di gedung. Tuhan tinggal di dalam hati, ya. Cukup ya? Hah? Cukup ya? Panas soalnya ini. Enggak apa-apa. Saya tahan panas aja, tenang aja. Ya, nggak apa-apa, jangan minta AC, jangan. Ya. Karena kalau ada permintaan AC nanti gawat nanti ya. Nanti ada AC, ada ini nanti ini tambah nawas jangan. Apa yang ada aja nikmati. Ya. Nikmati. Kalau saudara misalnya mampu bekerja dan ini nikmati, jangan memaksakan. Dunia ini untuk menginginkan sesuatu jangan dipaksa. Nanti sakit semua nanti ya. Kalau nggak punya, jangan. Jalanin aja padanya ya. Nanti karena ada orang kepengen ngasih kredit. Kemarin udah guys bayar kreditnya jemaat yang dimintain dah. Ya. Jangan. Panjang umur.
Ya, lihat nih. Yakobus 4 ayat 4. Karena Tuhan sudah jatuh cinta sama kita, hati kita ada Tuhan, ya. Tuhan bilang gini, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Kalau kita sudah menjadi sahabatnya Allah, ngapain kita jadi musuhnya? Ya. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas ya? Hati kita sekarang hanya untuk Kristus. Dan yang kita nilai sekarang yang rohani, ya. Nih sekarang ya, nih. Ayat penutupnya ya. Dua Korintus 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai, stop dulu ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Wes ya, penilaian kita sebagai ciptaan baru, kita nggak menilai ukuran manusia. Lagi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kami sekarang tidak lagi menilainya demikian. Berarti Kristus sebagai siapa hari ini? Kristus sebagai siapa? Sebagai Tuhan yang Allah itu roh. Kita menilainya sekarang yang rohani. Makanya 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru dari mana datangnya? Yang baru dari mana datangnya? Kristus dari mana asalnya? Sorga. Kalau dari sorga mau tertarik sama lumpur dunia? Nggak mungkin kan? Mau dari sorga, jalannya aja emas. Ya kan? Lihat dunia, ini loh, lumpur. Setuju ya? Paham ya? Orang yang menjadi ciptaan baru, cara pandangnya sama dunia, cara pandang sorga. Dunia ini cuma lumpur. Di sorga, lantai kumas. Makanya orang-orang manusia baru ngajaknya orang-orang dunia menawarkan apa yang ditawarkan? Orang dari sorga kalau ngomong sama orang dunia, apa ngomongnya, Bu? Hah? Ibu rumahnya di sorga, lantainya emas. Yang orang dunia lumpur. Ngomongnya apa? Melo aku. Apa yang aku miliki jauh lebih hebat daripada yang di dunia. Lah kalau sama-sama ngabarkan dunia berarti orang dari dunia. Jelas ya? Paham ya ukurannya ya? Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya kita memberitakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Itulah Kristen. Paham ya? Kekuatan kita hari ini, kalau orang yang sudah bisa menghidupkan itu, waktunya udah habis. Kepanasan ya? Dah. Dah ya?